Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniar dengan NIM 212020 3893 2020 dari Program Studi Pariwisata Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, adapun video ini saya buat guna untuk memenuhi UAS mata kuliah Ekonomi Mikro dan Makro. Nah, adapun beberapa materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, uang, yang kedua perekonomian tiga sektor, yang ketiga pendapatan nasional, yang keempat inflasi, dan yang terakhir pengangguran. Nah, adapun pembahasan kita yang pertama yaitu uang. Uang adalah alat pembayaran yang sah yang dapat diterima secara umum. Dan adapun alat pembayaran tertua di dunia yaitu solarium atau garam. Adapun syarat-syarat uang, yang pertama, barang itu bisa diterima secara umum. Yang kedua, barang itu nilainya stabil. Yang ketiga, mudah disimpan. Yang keempat, mudah dibawa. Yang kelima, tidak mudah rusak. Yang keenam, mudah dibagi. Dan yang terakhir, jumlahnya terbatas. Kemudian, jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang ada dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Yang pertama, uang kartal yaitu uang yang digunakan sehari-hari dan orang-orang wajib untuk menerimanya. Kemudian yang kedua, uang giral, yaitu uang yang dikeluarkan bank umum berupa surat-surat berharga. Nilai uang ada 4. Yang pertama, nilai nominal, nilai yang tertera pada mata uang. Kemudian yang kedua, nilai intrinsik, nilai yang dapat digunakan dalam pembuatan uang. Yang ketiga, nilai real, daya beli nilai uang terhadap barang. Kemudian yang keempat, nilai kurs, nilai mata uang terhadap nilai mata uang negara lain. Nah, adapun pembahasan kita yang kedua yaitu perekonomian tiga sektor. Perekonomian tiga sektor meliputi tiga pelaku ekonomi yaitu masyarakat, pemerintah, perusahaan. Adapun sumber penerimaan yaitu yang pertama, pajak ialah iuran wajib yang harus dibayar setiap rumah tangga kepada pemerintah. Kemudian yang kedua, pendapatan non-pajak. Yang ketiga, BUMN. Yang keempat, hibah. Kemudian adapun jenis-jenis pajak. Yang pertama, PBB atau pajak bumi dan bangunan. Kemudian kedua, PPH atau pajak penghasilan. Yang ketiga, PPN atau pajak pertambahan nilai. Yang keempat, PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah. Yang kelima, bea dan cukai. Bea yaitu pajak yang dikenakan terhadap barang yang melintasi negara. Kemudian cukai yaitu barang yang dikenakan terhadap barang yang perlu dikontrol. Kemudian adapun pengeluaran negara, yang pertama itu belanja rutin, yang meliputi belanja barang, membayar bunga utang, dan subsidi. Kemudian yang kedua, belanja bangunan, meliputi belanja pembangunan fisik dan non-fisik. Batas utang negara tidak boleh melebihi 60% dari APBN. APBN dibuat dan disusun bersama-sama antara pemerintah dan DPR RI. Kemudian pembahasan kita yang ketiga, pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah hasil yang diterima dari setiap anggota masyarakat ataupun rumah tangga keluarga yang langsung digunakan maupun dikonsumsi pada waktu tertentu dan 1 tahun. Adapun rumus pendapatan nasional yaitu yang pertama, pendekatan produksi, yang kedua, pendekatan pendapatan, dan yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Nah, adapun 17 struktur ekonomi, yang pertama, pertanian, yang kedua, kelautan, yang ketiga, lingkungan hidup dan kehutanan, yang keempat, energi dan sumber daya mineral, yang kelima, ketenaga nukliran, yang keenam, perindustrian, yang ketujuh, perdagangan, yang kedelapan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, yang kesembilan, transportasi, yang kesepuluh, kesehatan, obat dan makanan, yang kesebelas, pendidikan dan kebudayaan, 12 pariwisata, 13 keagamaan, 14 pos, telekomunikasi, penyiaran serta sistem dan transaksi elektronik.
Yang ke-15 pertahanan dan keamanan. Dan yang ke-16 ketenagakerjaan. Dan kemudian yang terakhir keuangan. Adapun manfaat dari pendapatan nasional, yaitu yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis struktur perekonomian masyarakat. Yang kedua, untuk mendapatkan informasi soal tingkat kemakmuran masyarakat. Kemudian yang ketiga, untuk membantu pemerintah untuk melakukan evaluasi dan mengukur perubahan yang terjadi. Kemudian pembahasan kita yang keempat yaitu inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga barang secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi bisa terjadi ketika barang-barang dan jasa di dalam negeri meningkat dan itu berlaku secara terus-menerus. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan inflasi, yang pertama tingginya permintaan, yang kedua jumlah uang yang beredar, yang ketiga naiknya biaya produksi, yang keempat perilaku masyarakat, yang kelima struktur ekonomi yang kaku, yang keenam keputusan perusahaan, dan yang ketujuh utang nasional, kemudian yang terakhir faktor luar negeri. Adapun tingkatan inflasi yaitu inflasi ringan 0-10% per tahun. Kemudian inflasi sedang 10-30% per tahun. Kemudian yang ketiga inflasi berat 30-100% per tahun. Kemudian inflasi sangat berat di atas 100% per tahun. Kemudian pembahasan kita yang kelima yaitu pengangguran. Angkatan kerja adalah orang yang berusia 15-16 tahun kecuali wanita yang sudah menikah. Kemudian jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran friksional adalah orang yang sengaja menganggur karena menunggu pekerjaan yang dirasa cocok. Yang kedua, pengangguran teknologi, yaitu orang yang menganggur dikarenakan ada teknologi baru. Kemudian yang ketiga, pengangguran siklikal, disebabkan oleh kemunduran ekonomi. Yang keempat, setengah menganggur ialah orang yang bekerja di bawah 7 jam per hari atau di bawah 35 jam per pekan. Kemudian yang kelima, pengangguran musiman, orang yang menganggur karena perubahan musim. Yang keenam, pengangguran terbuka, ialah orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Yang ketujuh, pengangguran tidak kentara, atau orang yang kelihatannya bekerja tapi tidak punya pekerjaan. Kemudian pengangguran struktural, ialah pengangguran yang disebabkan struktur ekonomi. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.